Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Bunga Trotoar TV Koi. Channel ini kontennya semua membahas tentang masalah ikan koi ya. Oke teman-teman, kali ini saya Bunga Trotoar akan membahas dan mengenal sistem filtrasi kolam koi. Oke. Mengenal sistem filtrasi kolam koi. Sistem filtrasi air kolam mempunyai peranan vital dalam memelihara koi. Filter merupakan jantung dari ekosistem air kolam yang mendukung kehidupan dan perkembangan ikan koi itu sendiri. Sebaik apapun kolam, jika sistem filternya tidak bekerja optimal, tidak akan menghasilkan koi yang berkualitas. Atau sebaliknya, kualitas koi akan turun akibat jeleknya kualitas air kolam karena tidak berfungsi filterisasinya. Filter pada kolam koi berperan untuk tersedianya air yang sehat untuk koi. Dampak yang diakibatkan karena jeleknya air karena filter tidak berfungsi optimal bervariasi mulai dari perubahan warna menjadi pudar, tubuh ikan koi yang tidak berkembang atau kurus atau kontet, muncul penyakit akibat parasit dan jamur, sampai dengan kematian mendadak yang sudah pasti sangat merugikan. Secara fungsi, filter kolam dapat dibagi beberapa jenis yang umumnya diletakkan pada chamber bak yang terpisah. Oke, antara lain dibagi menjadi 4 kategori sistem filtrasi ya. Oke, urutan pertama yaitu filter mekanis. Peran dan fungsinya adalah menyaring kotoran padat berupa kotoran ikan padat, sisa pakan, partikel lain yang masuk ke kolam koi. Media filter dapat berupa sikat atau brus, screen, saringan, jab mat atau spong, jaring nelayan. Prinsip dari filter ini adalah melewatkan air kolam melalui saringan sehingga kotoran tersaring dan hanya air saja yang lewat dari saringan ini ya. Oke, untuk urutan kedua yaitu filter biologis. Peran dan fungsinya adalah mengurai kotoran lembut dari hasil filterisasi pertama berupa zat amoniak yang berasal dari kotoran ikan dan sisa pakan yang mengandung zat berbahaya untuk kelangsungan hidup ikan menjadi nitrat yang tidak berbahaya dan bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman air juga. Media filter dapat berupa biobol, bioring, susunan jab mat, batu apung, lava rock, dan lainnya yang memiliki bidang permukaan luas sebagai tempat hidup bakteri Nitrosimonas dan nitrobakteri yang berperan dalam proses penguraian kotoran ikan koi. Oke, yang ketiga, filter kimia adalah filter yang menyaring polutan kolam melalui proses kimia. Filter ini umumnya menggunakan media tertentu sesuai dengan kebutuhan penyaringannya. Melalui pengikatan atau penyerapan kimia, maka medianya semakin lama, semakin jenuh dan harus diganti dengan media yang baru. Berikut media filter kimia yang dapat digunakan.
Pertama, batu zeolit. Gunanya untuk mengikat nitrit yang masih tersisa. Yang kedua, karbon aktif. Gunanya menyerap bau atau warna. Yang ketiga, kulit kerang atau karang jahe sebagai pH buffer. Urutan keempat yaitu filter khusus ya. Peran dan fungsinya adalah untuk menyaring zat dan senyawa tertentu yang berbahaya agar tidak sampai masuk ke kolam utama, dan sekaligus mengkondisikan situasi tertentu agar kolam terjaga air dan kesehatannya. Contoh media filternya adalah lampu UV atau ultraviolet yang dapat digunakan untuk membunuh alga dan jentik nyamuk, sehingga pada akhirnya dapat menjernihkan dan sterilisasi air agar tidak hijau dan kecoklatan. Dari berbagai filter di atas, filter biologi mempunyai peran terpenting. 95% keberhasilan sistem filterisasi kolam ditentukan oleh efektivitas filter biologi ya. Sehingga filter biologi memiliki volume chamber lebih besar dari chamber filter lainnya. Berikut beberapa alternatif susunan chamber filter pada sistem filterasi kolam.